bab 4 dan bab 5. Mendeskripsikan data hasil penelitian. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang digunakan memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga mudah dimengerti peneliti atau orang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun, mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Jika data kualitatif atau ditransfer dalam angka, maka dapat mendeskripsikan data dapat dilakukan menggunakan statistika deskriptif. Selanjutnya, menjelaskan analisis data hasil penelitian eksperimen korelasi. Eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji hipotesis berbentuk hubungan sebab akibat melalui manipulasi variabel. Yang pertama, menentukan subjek penelitian. Yang kedua, menentukan treatment atau perlakuan yang diberikan. Yang ketiga, menentukan berapa lama eksperimen dilakukan. Yang keempat, menentukan dua ruangan yang memiliki fasilitas yang sama. Selanjutnya, korelasi. Pada penelitian korelasi, menganalisis data menggunakan rumus korelasi produk momen. Analisis deskriptif. Yang pertama, mencari rata-rata atau mean. Yang kedua, mencari varian skor atau devisa. Analisis uji hipotesis. Yang terakhir, analisis uji signifisitas. Selanjutnya, menguraikan pembahasan penelitian. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Hasil analisis data penelitian dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hasil penelitian yang sesuai harapan. Yang kedua, hasil penelitian yang negatif. Yang ketiga, hasil penelitian yang menerima hipotesis nol. Dan yang keempat, hasil penelitian yang tidak termasuk terhipotesiskan. Menguraikan keterbatasan penelitian. Dalam setiap penelitian pasti memiliki kelemahan-kelemahan, di mana kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan. Dalam bab ini disajikan keterbatasan penelitian secara teknis yang mungkin menggunakan dampak secara metodologis atau substansi. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi, tetapi hanya melakukan penelitian yang sudah diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam peluasan hidup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis dan prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Menguraikan cara membuat kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif dari suatu pembahasan atau gagasan. Kesimpulan yang sering kita gunakan pada bab 5 dari suatu gagasan tertulis atau suatu karya ilmiah. Teknik membuat kesimpulan. Yang pertama, teknik generalisasi. Kedua, teknik analogi. Ketiga, teknik sebab akibat. Tips membuat kesimpulan. Yang pertama, membuat pertanyaan. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, jangan menjelaskan data.
Menjelaskan implikasi dan saran beserta contoh. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Ada 3 poin penting yang harus kamu ketahui mengenai implikasi. Yang pertama, teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretika dari penelitian ini. Yang kedua, manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai jenis implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Yang ketiga, pada bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang berdasarkan hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealisme pribadi peneliti. Saran hanya bisa berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek.